Selamat sore kepada saudara semuanya. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan seleksi sumber daya manusia dalam mata kuliah MSDM ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam materi dalam RPS, nah kita akan bahas mengenai seleksi sumber daya manusia. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai penarikan sumber daya manusia, kenapa penting penarikan sumber daya manusia dan apa-apa saja saluran penarikan sumber daya manusia ini. Tentu kita sudah tahu dan paham apa saja yang menjadi saluran-salurannya. Untuk itu, selanjutnya akan saya coba screen materi kita sehingga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Nah, baik saudara, ini materi kita yang mana kita akan bahas mengenai proses seleksi. Nah, adapun pengertian dari proses seleksi itu, yakni eh, nah, proses seleksi tentu adalah sebuah proses yang nantinya akan kita melihat apa saja yang menjadi pengertiannya, tantangan prosesnya, serta langkah-langkah dalam proses seleksi dan peralatan tes serta seleksi kesalahan dalam wawancara dan hasil umpan baliknya. Nah, berbicara pengertian, berbicara mengenai pengertian, kita tahu bahwasanya proses seleksi itu apa yang dikatakan Thomas Carlyle, melangkah sejauh mungkin ke tempat yang dapat kamu lihat. Ketika kamu tiba di sana, kamu akan mendapat lebih jauh lagi. Nah, ini kata-kata yang dikatakan oleh Thomas Carlyle. Jadi, seseorang itu ketika ingin menjadi sebuah seleksi, maka dia harus melangkah dalam proses selanjutnya. Nah, ini dikatakan proses seleksi. Nah, apa itu proses seleksi? Ya, serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutus apakah pelamar diterima atau tidak. Nah, tadi kemarin kita berbicara penarikan sumber daya manusia. Nah, itu kebutuhannya gitu, pelamarnya. Nah, sekarang hasilnya. Nah, proses identifikasi ini dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi syarat untuk jabatan atau posisi tertentu. Nah, kita tahu seseorang jika memang proses seleksi, maka dia harus mengidentifikasi dan pemilihan orang-orangnya. Nah, ini eh, penting. Saya pikir seseorang itu mempunyai proses seleksi. Nah, berbicara proses seleksi, tentu dia berbicara mengenai penarikan dan sumber daya manusia juga. Nah, kemarin kita sudah membahas analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, dan akhirnya penarikan. Tiga pokok pembahasan tersebut itu bermuara pada proses seleksi. Nah, seseorang mendapatkan hasil dari seleksi itu ya paling tidak dia melaksanakan proses orientasi, habis itu latihan dan pengembangan dan selanjutnya perencanaan karir dan evaluasi prestasi dan habis itu kompensasi. Nah, ini bagi yang sudah mendapatkan melalui proses seleksi. Nah, selanjutnya juga perjanjian kolektif dan pengawasan personalia. Kita tahu saudara, nah untuk melaksanakan proses seleksi ini tentu ada tantangan-tantangan dalam prosesnya. Eh, Apa yang dikatakan oleh Dale Carney menyatakan daripada mengkhawatirkan apa yang orang katakan tentang Anda, mengapa tidak menggunakan waktu untuk mencoba melakukan sesuatu yang mereka kagum ini sebuah kata-kata inovasi bagi kita, motivasi lah dalam sebuah proses seleksi. Nah, tantangan dalam proses seleksi, nah itu berbicara pertama itu tantangan suplai, tantangan etnis, tantangan organisasi. Nah, apa itu tantangan
suplai, ya tentu dia berbicara bagaimana mensuplai sebuah perusahaan, karyawan, dan etikanya bagaimana. Nah, karena merekrut perusahaan seorang karyawan itu, saudara juga perlu rasanya untuk berbicara persoalan etiknya gitu, persoalan suplainya. Nah, jadi kalau tidak ada apa berapa jumlahnya, nah juga etikanya, nah juga penting ketika proses seleksi itu gitu. Nah, ini selanjutnya langkah-langkah dalam proses seleksi. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Saudara bisa melihat pertama itu seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi, nah itu ketika banyak seorang caker-caker itu, calon pencari caker, pencaker, calon pencari kerja itu, nah dia memasukkan lamaran ke perusahaan. Nah, setelah dalam perusahaan itu mendapatkan hasilnya, maka dia akan diseleksi melalui seleksi administrasi. Setelah itu lulus seleksi administrasi, maka akan dibubuhi lanjutkan dengan proses tertulis. Nah, orang melihat ketika contoh, ketika kita ingin melamar dalam sebuah, ada yang temannya melamar di mana PT Perkebunan Sawit ya. Nah, kita umpamakan ini dia tes tertulis. Nah, psikologi itu sangat penting, saudara, karena memang dia akan mengukur kemampuan cara berpikir, cara karakter pribadi seseorang. Nah, juga harus mengetahui apa apa yang menjadi analis jabatan kita. Nah, jangan kita melamar pekerjaan tapi perusahaan yang kita eh, lamar tidak tahu kita apa itu perusahaannya. Nah, ini repot juga, saudara. Jadi kalau ingin melamar pekerjaan, nah kita harus tahu perusahaannya. Nah, selanjutnya interview dan eh, tes kesehatan. Nah, biasanya tes kesehatan, setelah tes kesehatan ini pasti ada penanda tangan kontrak atau surat. Nah, maka ini disebut dengan offering letter. Nah, offering letter ini ya, saudara sudah diseleksi, sudah mendapatkan tes kesehatan yang baik, maka saudara selanjutnya ada namanya offering letter. Nah, offering letter inilah yang menjadi apa namanya bagian, sehingga penting rasanya untuk mengetahui apa yang mau kita lakukan. Nah, itu saudara. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan mengenai eh, penerimaan. Bagaimana prosesnya? Nah, tadi sudah disampaikan. Nah, langkah-langkah proses seleksi pertama itu ada penerimaan, penerimaan pendahuluan, ada tes-tes penerimaan, wawancara seleksi, serta eh, pemeriksaan pemeriksaannya gitu. Nah, pemeriksaan referensi. Nah, habis itu juga evaluasi medis. Nah, tadi sudah dikatakan setelah evaluasi medis, maka ada wawancara dan atau offering letter, sehingga wawancara terakhir itu menentukan saudara bagaimana seharusnya. Nah, habis itu ada yang dinamakan keputusan penerimaan. Nah, langkah-langkah itu itulah yang membuat kita hasil dari sebuah seleksi. Nah, adapun yang didapatkan yaitu juga penting kita mengetahui dalam proses seleksi itu peralatan tes. Nah, peralatan tes yang ya diantaranya itu ya seperti ini, saudara. Dalam sebuah tes itu juga diminta kita untuk mengetahui bagaimana karakter dan psikologi kita. Nah, juga selanjutnya pengetahuan kita. Nah, kita mau tes di perusahaan sawit bekerja sebagai HRD, contohnya saudara. Nah, HRD bagaimana karakternya? Nah, berarti HRD juga punya orang yang paham bagaimana cara memanajerial uh, sumber daya manusianya, karyawannya. Nah, selanjutnya juga dia melaksanakan knowledge test. Nah, knowledge test ini ya, knowledge ini ya pengetahuan. Nah, tidak mungkin walaupun kita pengalaman, contoh
kita alumni manajemen bisnis bekerja di PT Perkebunan Sawit, ya kita harus tahu apa yang menjadi dasar atau informasi mengenai yang dikatakan dengan perkebunan sawit tersebut. Nah, akhirnya katanya juga performance test. Nah, saudara melamar sebagai HRD, tentu pakaiannya atau performanya juga harus menampilkan seorang HRD. Tidak mungkin saudara itu eh, melamar HRD berpakaian seperti security, tidak mungkin kan? Nah, ini eh, kembali pada kita nih. Jadi pengetahuan knowledge kita harus biar kita tahu apa sih yang menjadi performance testnya. Nah, selanjutnya saudara wawancara. Nah, wawancara. Nah, banyak seseorang biasanya eh, lebih kesalahan wawancara itu terjadi pada banyaknya pada laki-laki. Nah, ini kita pelajari. Nah, adapun kesalahan wawancara dalam wawancara itu hello effect. Pertama hello effect. Nah, yang selanjutnya leading question dan personal base yang artinya eh, kita memberikan jangan lupa memberikan tegur dan sapa kepada si wawancara kita. Jadi semacam mungkin ya kita direkrut nih di PT Perkebunan Sawit. Ya kita sampaikan, selamat siang Bu, mohon izin Ibu, mohon izin Bapak. Baik Bapak, halo. Nah, artinya ucapkan bagaimana dia menarik sebuah perhatian seseorang sesaudara. Jadi jangan sampai dia menimbulkan rasa tidak nyaman gitu si pewawancaranya. Itu kira-kira saudara. Nah, dominasi pewawancara. Nah, memang si pewawancara itu juga harus mendominasi dia jadi si saudara. Jadi jangan sampai saudara uh, seakan-akan saudara yang wawancarai tapi saudara jadi pewawancara. Nah, ini penting bagi kita jangan sampai kita kesalahan dalam langkah-langkahnya. Itu kira-kira saudara. Nah, ada pertanyaan, jika ada pertanyaan langsung kepada saya ya atau tulis di kolom komentar atau di Japri boleh. Nah, atau disampaikan. Nah, hasil seleksi dan umpan balik. Nah, kita mengevaluasi hasil seleksi dan umpan balik. Tujuannya itu ketika evaluasi karyawan perlu seleksi diperlukan umpan balik menyangkut informasi kepuasan. Nah, jadi ketika perusahaan yang baik itu sesaudara, dia pasti ketika seandainya dia apa namanya memberikan evaluasi pasti dia ingin juga ada evaluasi terhadap hasilnya itu. Nah, hasil proses seleksi diterima pelamar karyawan jika masukkan. Jadi kalau kita ingin apa namanya mendapatkan hasil yang baik itu memang harus ada proses seleksi umpan balik gitu. Jadi jangan hanya pada satu orang saja, saudara. Nah, ini penting, saudara. Baik, saudara, kita lanjutkan. Nah, itu mungkin kira-kira jika ada pertanyaan terkait ini, saudara, silakan ditanyakan. Yang jelas, ini bagian dari kita dalam proses seleksi. Nah, proses seleksi ini penting. Nah, jadi saudara sudah setidaknya sudah tahulah apa saja tabel of content dan atau misalnya tahapan dalam sebuah proses seleksi. Jadi jika ada pertanyaan silakan sampaikan kepada saya. Nah, nanti akan kita diskusikan secara bersama. Saya pikir itu mungkin pertemuan hari ini saudara. Jika ada pertanyaan nanti kita bahas pada minggu besok dan jangan sampai lupa tetap semangat dan tetap baca referensi yang setelah saya bagikan. Saya akhiri dengan mengucapkan segala puji bagi Tuhan. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Dah.